Ini kan sudah dalam proses hukum. Dalam proses hukum. Sudah malah saya baca kemarin sudah dalam proses penyidikan. Ya sudah serahkan pada proses hukum yang ada. Kemudian kita lihat nanti di sidang-sidang yang ada di pengadilan seperti apa. Yang jelas saya ingin menunjukkan ijazahnya di dalam sidang pengadilan nantinya. Tidak ada rencana sama sekali untuk menunjukkan secara di luar sidang? Tidak, harus dalam sidang-sidang pengadilan yang ada nanti akan saya tunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Pak, ada tanggapan kalau itu dengan ijazah palsu ini untuk mengaburkan legasi Pak Jokowi? Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang ya buat saya biasa-biasa saja. Termasuk isu yang untuk pemakzulan? Termasuk itu. Jadi ijazah palsu, pemakzulan, Mas Wapres, saya kira ada agenda besar politik. Menyelenggarakan dan menariknya, di antara orang-orang yang datang itu, Pak Sri, 5 diantaranya terlibat dengan pembuatan ijazah palsu ini, clear. Tinggal pengakuan saja, nanti cara-cara dari intelijen, cara-cara dari teman-teman semua itu akan buktikan dengan cara elitisasi, dengan cara wawancara, dengan cara. Tapi yang jelas mereka sudah mulai ketakutan karena bukti-buktinya sudah jelas mengarah. Makanya pasar pramuka itu habis, sudah kalau menurut saya tapi kata mereka dibakar pada akhir 2024 yang akan. Terbongkar satu ini mungkin ratusan atau ribuan individu ikut terbongkar dan terbongkar semua kasus kebusukan, kecurangan, kedoliman dari mulai 2014 sampai hari ini. Karena itu mereka sekarang bersatu menghadapi kita. Karena itu saya mengulang lagi apa yang disampaikan oleh Pak Said itu. Mari kita seluruh rakyat Indonesia bersatu melawannya dari Sabang sampai Merauke. Kepada seluruh aparat, berhentilah aparat hukum menjadi pelindung daripada raja bohong ini. Betul-betul adalah hati nurani kalian. Saya berharap 3-4 orang yang pernah jadi pelaku utama ke raja bohong ini mengakulah. 2-3 orang saja mengaku, saya pikir Anda akan jadi pahlawan menyelamatkan bangsa ini. Jadi saya kira apa perlu, ya kan? 212 lagi, itu masalahnya kan, gitu loh, ya kan? Karena apa? Kalau memang pernyataan Polri itu menyangkut nasional, sementara ini keadilan mencederai, ya kan? Merusak. Para peneliti, para ahli, para pakar ini seolah-olah mau dikriminalkan. Ini kan merusak keadilan namanya. Jadi apa perlu kita demo lagi kan masalahnya kan? Turun lagi mas yang besar. Karena apa kalau nggak begini, seolah-olah ya Parcok ini semakin merajalela dia, gitu loh. Ya kan? Artinya sudah ganti presiden, kelakuannya nggak berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Jokowi akhirnya ya menampakkan diri setelah lama tidak kelihatan di sosial media maupun di media mainstream ya tentang keadaan dirinya. Tetap masih kelihatan mukanya masih bengkak ya, kelihatan bengkak. Nah, Jokowi akhirnya mengaku akan menampilkan atau menghadirkan ijazahnya di pengadilan. Nah, statement Jokowi ini kira-kira apakah kita patut percaya atau hanya omon-omon ya? Tetapi banyak statement-statement Jokowi ini ya membuat masyarakat justru tidak percaya. Jangan-jangan ini hanya trik-trik Jokowi atau speak-speak basi Jokowi ya, mengaku akan menampilkan ijazahnya di pengadilan. Kemarin saja di acara gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya tidak hadir ya. Jangankan dia hadir, untuk menitip ijazahnya saja sama kuasa hukumnya tidak ada. Jadi kira-kira statement Jokowi untuk menampilkan ijazahnya di pengadilan, kira-kira kita bisa percaya atau enggak ya? Coba Anda kasih komentar. Setelah kemarin ya Polda Metro Jaya menaikkan status penyidikan dari laporan kepada Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rismon Sianipar, yaitu pasal penghasutan. Keputusan polisi menaikkan status penyidikan ini benar-benar dinilai janggal sekali, di mana laporan penghasutan ini sebenarnya siapa yang merasa dihasut ya. Tidak ada kasus dugaan ijazah palsu ini ya, justru membuat kegaduhan di masyarakat ya. Yang ada cuma di sosial media, tidak juga membuat keonaran juga di masyarakat ya secara langsung. Jadi banyak masyarakat maupun netizen mengatakan demikian, termasuk dari kuasa hukum dari Roy Suryo yaitu Ahmad Khodinuddin, yang mengatakan demikian, kalau ijazah asli tidak ditampilkan, tidak dihadirkan, bagaimana? Yaitu seperti Roy Suryo
Rismon Sianipar Dr. Tifa dituduh melakukan penghasutan. Jika dituduh penghasutan artinya ijazah Jokowi asli. Ini ijazah pun tidak pernah dihadirkan, tetapi mereka dilaporkan yaitu pasal penghasutan. Dan ini kita tidak habis pikir ya, bagaimana polisi memaknai kasus laporan penghasutan ini seperti apa. Bahkan yang lebih aneh lagi kemarin di Pengadilan Negeri Solo justru ya menghentikan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang SMA. Pengadilan menganggap bahwa tidak berwenang untuk mengadili kasus ijazah Jokowi ini. Jadi kita benar-benar tidak habis pikir ya, penegakan hukum di Indonesia sudah polisi seperti itu, hakim juga seperti itu. Apa karena kasus menyangkut dengan Jokowi ya, karena dia masih powerful sehingga polisi maupun hakim ya tidak berdaya menghadapi Jokowi. Bahkan ya salah satu pengamat politik yaitu Muslim Arbi mengultimatum kalau kasus ijazah Jokowi ini tidak selesai, apakah harus dibuat seperti 212 di mana dulu ya kita lihat hampir 2 juta lebih orang hadir ya di Monas menuntut Ahok ditangkap. Nah, apakah kasus dugaan ijazah palsu Jokowi ini ya menurut Muslim Arbi harus seperti 212? Lalu kami juga heran, aneh sampai hari ini bertanya-tanya, walaupun kami sudah tahu jawabannya. Sejak kapan proses penegakan hukum akses terhadap bukti itu dengan pinjam? Hebat sekali saudara Joko Widodo ini. Kalau yang lainnya disita, kenapa ada pembedaan terhadap saudara Joko Widodo? Ijazahnya tidak disita oleh Barreskrim, hanya dipinjam dan kemudian dikembalikan. Dan karena itulah saat gelar perkara khusus Biro Wasidik ya, Barreskrim tidak bisa menunjukkan ijazah. Kenapa? Barang itu cuma pinjaman, harusnya kan disita. Kalau disita, saat Biro Wasidik bisa ditampilkan, Pak Roy Suryo bisa lihat dan ternyata asli, langsung Pak Roy Suryo minta maaf, ternyata asli, selesai. Dan alhamdulillah juga, tadi disebutkan oleh Bang Ahmad Kosinudin, kami mendengar bahwa ada, konon sudah ada, bukan konon ya, karena diumumkan langsung oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Pak Kolonel Ari, bahwa sudah naik status penyidikan hanya dengan menggunakan fotokopi. Clear. Kenapa saya mengatakan menggunakan fotokopi? Tidak pernah ada bukti, baik visual, video, tayangan, maupun bukti yang langsung, kehadiran Joko Widodo ke Polda Metro Jaya menyerahkan yang asli. Dia pernah datang, membawa sebuah map, dan map itu ditekuk-tekuk. Ditekuk-tekuk. Kalau ditekuk-tekuk jelas tidak mungkin itu ijazah asli, karena ijazah asli itu kaku sekali, dan mapnya adalah map yang sangat tebal, map kulit. Memang pernah ada seseorang bernama Wahyudi mengantarkan yang konon, nah ini saya sebut konon, karena penampakan nggak pernah kelihatan. Konon sebuah ijazah dalam tanda kutip ke Mabes Polri, ke Barreskrim, itu ada orang. Tapi kemudian hanya beberapa hari dikembalikan tanpa disita. Jadi artinya Kolonel Ade Ari ketika ditanya teman-teman media, clear betul ditanyakan asli atau fotokopi. Tadi diulangi berkali-kali oleh Pak Kasunidin. Fotokopi, fotokopi. Teman-teman tahu semua dalam hukum fotokopi bukan bukti, clear ya. Jadi kalau bukan bukti, kalau itu hanya berupa fotokopi, sangat janggal sekali kalau kemudian ada kenaikan status. Itu yang pertama. Yang kedua soal kenaikan status adalah, kalaupun dipaksakan atau nekat dinaikkan, maka nanti pada yang harus diperiksa pertama adalah pelapor. Joko Widodo harus datang duluan ke Polda Metro Jaya, bukan kemudian sudah ada sounding-sounding, minggu ini kami akan dipanggil. Itu urutannya salah besar. Joko Widodo dulu harus dipanggil. Kemudian saksi-saksi dari pihak pelapor yang dipanggil duluan. Ahli, panggil lagi semuanya di sana. Dan yang paling menarik, ini ada perkembangan dari ahli, yang katanya ahli, ya, yang disebut ahli digital forensik. Pada saat gelar pendapat khusus di Barreskrim, dia mengakui dia bukan ahli analog. Jadi kalau dia sendiri dihadirkan, makan tuh kata-katanya. Buat apa dia dihadirkan? Untuk sebuah bukti yang sifatnya analog. Jadi dia tidak berhak untuk menjadi ahli dalam kasus di Polda Metro Jaya. Kalau itu dipaksakan, lucu. Dan dia waktu itu di Barreskrim, sebenarnya kami waktu itu bisa menolaknya, karena dia tidak mendapatkan surat tugas. Kami, saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, Dr. Taufik, itu ada di surat tugas yang diserahkan kepada Karwasidik. Ahli digital forensik yang katanya ahli itu tidak mendapatkan surat tugas, jadi dia harusnya bisa ditendang keluar. Tapi ke atas kebaikan hati kami tidak menendang keluar. Kenapa? Kami ingin mendengar apa paparan keahliannya. Ternyata ini fakta teman-teman semua. Dan ini bisa ditanyakan kepada Karwasidik dan seluruh peserta gelar. Tidak ada satupun presentasi ilmiah yang ada. Dia bahkan melakukan ad hominem, menyerang secara pribadi, Dr. Rismon, menyerang saya, menyerang teman-teman. Jadi kualitasnya sangat-sangat diragukan yang katanya ahli itu tadi. Ya, kalau itu mau dilakukan. Jadi saya menyebutnya dia ahli sastra. Kan Pak ahli sastra hanya bisa omon-omon saja. Ya, itu faktor yang pertama yang paling penting. Nah, ini tadi yang sudah dibocorin oleh Pak Sam. Yang kedua sekarang,
lebih berkembang dari tadi yang sudah disampaikan Pak Rizal Fadila, terima kasih, jadi saya nggak perlu ngulangi. Karena kami terus dipertanyakan kemarin, ini kan buktinya harus analog, harus ada bukti asli. Hari ini, Senin, 14 Juli 2025, kami selaku prinsipal menyatakan, kami sudah memegang 5 bendel bukti asli, ijazah asli dari Universitas Gadjah Mada. Bukan hanya fotokopi, tapi ijazahnya asli. Jadi ijazah yang kita pegang bukan hanya ijazah, lengkap dengan transkrip nilai, lengkap dengan semua bukti-bukti, dan diserahkan langsung oleh, terima kasih, untuk kakak-kakak kelas saya, mahasiswa UGM yang asli. Dan itu adalah dari Fakultas Kehutanan yang lulus angkatan 85. Jadi itu pada periode tahun 85 dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang asli. Jadi kami sudah mendapatkan tim hukum, termasuk tim advokasi, kami sudah mendapatkan, mohon izin, masih di tangan kami. Karena atas pesan dari yang bersangkutan, kami megang amanah betul. Jangan ditunjukkan dulu, nanti di pengadilan baru ditunjukkan. Tapi saya tidak mau hanya omon-omon. Saya tunjukkan nanti analisisnya. Jadi fakta ini, bukan cuma omon-omon seperti pihak sono. Ya. Ada 5 bendel, sekali lagi, ada 5 bendel ijazah plus transkrip nilai asli dari UGM, Universitas Gadjah Mada. Bukan UPP, Universitas Pasar Pojok Pramuka. Ya. Yang diserahkan secara baik, berjiwa nasionalis, oleh kakak-kakak kelas saya, karena saya angkatan, saya lulus 91, beliau-beliau itu angkatan 85, dan tidak hanya dari Fakultas Kehutanan, ada juga fakultas lain, tapi tahunnya sama, lulus 85, semuanya asli. Dan apa bedanya? Ternyata perbedaannya sangat tajam dengan yang disebut-sebut ijazah miliknya Joko Widodo. Apa ketajamannya? Ini baru saya katakan. Saya sedikit contoh saja pakai ijazah saya sedikit ya. Ini ijazah asli saya. Ya, sebelah kanan kenapa buruan gitu? Ini nanti ada analisisnya, analisis ELA. Ini ijazah saya, tahun 91, 6 tahun setelah ijazah 85. Yang pertama, di sini kalau diperhatikan, ada yang namanya watermark. Di seluruh bidang ijazah yang dicetak di kertas, ada tulisan Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada. Jadi di situ ada tulisan Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada. Tidak ada di ijazah ini. Clear. Tidak ada. Jadi watermark itu penting sekali. Ya. Saya sampaikan bukti ini, semacam yang disampaikan Dr. Tifa kemarin sore, ya. Tapi tetap saya dengan Dr. Tifa tidak atau belum menunjukkan yang lembar aslinya dulu, karena itu akan di pengadilan. Tapi kami menunjukkan analisis. Yang kedua, ada yang namanya emboss. Itu dikatakan juga di Refli Harun oleh Dr. Tifa. Embossnya ada di mana? Nanti saya ceritakan embossnya. Jadi emboss itu adalah logo Universitas Gadjah Mada, dan itu tidak bisa dibuat di Pasar Pramuka. Gak mungkin. Ada emboss yang ada di situ. Nembus sampai belakang. Yang ketiga, ada benang kertasnya. Jadi kertas ini genuine. Ada benang kertasnya. Saya bisa tunjukkan di ijazah asli milik saya. Mohon maaf kalau Anda lihat nama saya kok tidak mirip ya. Kok di situ terbaca Suryo Udoro. Kan saya Suryo Noto Dibrojo. Iya. Bapak Ibu, saya mendapatkan pergantian nama dari Roy Suryo Udoro menjadi KRMP Roy Suryo Noto Dibrojo. Asli juga itu. Ya. Dari Keraton Pakualaman. Keraton Pakualaman dan Keraton Jogja, gelarnya tidak bisa dibeli. Asli. Lain dengan seseorang dari Pasar Pramuka yang tiba-tiba jadi KPH. Kanjeng Pangeran Haryo. Pangeran Haryo dari mana dia? Ya, atau ada orang yang tiba-tiba namanya Pangeran Mangkubumi. Pangeran dari mana dia? Ya. Nah itu ya. Jadi jangan menyoal soal nama. Yang ketiga, ada logo di tengah dengan tinta tertentu. Yang tinta itu unik. Kadang-kadang tinta itu tembus sampai belakang kalau yang di aslinya. Karena tinta itu terbuat dari barang yang mahal. Itulah kalau ijazah asli. Dan yang kelima, ijazah saya sudah tidak ada. Tetapi di ijazah tahun sampai dengan tahun 85 memang masih ada yang namanya meterai. Meterainya nilainya tertentu. Kalau nilainya salah berarti ijazahnya palsu. Tahun 85 nilai dan warna meterainya adalah tit. Saya sembunyikan dulu untuk bukti nanti di pengadilan. Nah, jadi teman-teman, ada 5 kategori perbedaan ijazah asli milik 5 bundel. Sahabat-sahabat, maaf, kakak-kakak kelas saya, alma mater, yang saya alma mater Universitas Gadjah Mada, yang sekali lagi terima kasih kakak-kakakku. Anda telah benar-benar dan ini undangan juga terbuka untuk semua aktivis, semua alumnus Universitas Gadjah Mada. Silakan kalau Anda ingin menyerahkan itu, boleh ke kuasa hukum, boleh ke kami, boleh ke Dr. Ismon, atau juga ke Dr. Tifa. Ya, itu kami akan simpan sebaik-baiknya dan kami akan rawat sebaik-baiknya. Nah, sesuai dengan janji saya kepada mereka, saya lakukan juga uji ELA. Jadi ini sekaligus jawaban teman-teman semua. Ada seorang yang katanya ahli, tapi tidak bisa mengatakan, dia hanya nggak bisa aja pakai ELA, tapi dia bilang, ELA tuh nggak bisa untuk uji digital. Mas, ngaku aja kamu nggak bisa lakukan ELA.
topi merah itu adik kelas saya, ya. Itu pun bisa melakukan ELA, itu error level analysis. Error level analysis itu artinya apa, teman-teman? Adalah kita menguji ijazah atau apapun, kalau itu terdapat rekayasa atau terdapat penambahan, itu akan error pada bidang gambarnya. Tolong perhatikan ijazah saya ini, teman-teman semua. Ini adalah ada tulisan ijazah. Kalau di ELA, di sini masih ada sisa tulisan IJA, masih ada. Masih ada juga logo UGM. Masih ada juga bagian foto saya. Masih ada juga tanda tangan dari rektor. Masih ada juga watermark, embossnya sebenarnya masih ada. Di ELA kelihatan. Inilah ijazah yang disebut milik Joko Widodo di tahun 85. Maaf. Kelihatan nggak bedanya, teman-teman semua? Ini gambar jelas. Yang masih ada tulisannya. Ini kita cari tulisan ijazah aja nggak ketemu. Logo aja nggak ketemu. Bahkan mana nggak ketemu. Artinya ini adalah gambar yang sudah hasil rekayasa. Pak intelijen Pak Rajasa sangat paham. Ini adalah ijazah saya secara full. Kalau secara ELA masih. Nah maaf gini kebalik. Jelas sekali. Bahkan legislasinya aja masih kelihatan. Ini tulisan ijazah, ini logo, ini foto saya ada di sini. Sekarang ini miliknya Joko Widodo. Mana ada kelihatan? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Sama sekali. Gelap kayak orangnya katanya. Enggak bro, ya kita enggak minum. Tapi hasilnya tidak ada. Dan hasil analisis ELA ini saya pertanggungjawabkan kepada dunia akhirat. Tidak ada hasil pada lembar yang disebut miliknya Joko Widodo. Tidak otentik. Jadi bukan hanya identik. Dan saya sudah mohon izin kepada yang bersangkutan. Saya tidak tampilkan aslinya, tapi saya tampilkan analisis ELA-nya. Ini adalah ijazah asli angkatan 85 Fakultas Kehutanan seangkatan dengan Joko Widodo. Ada semuanya. Masih kelihatan. Tulisan ijazahnya ada, bekas logonya ada, kemudian watermarknya juga masih ada. Ya, yang 5 juga sama. Yang 4 lainnya juga sama. Aslinya ada. Jadi saya tidak hanya berani menunjukkan analisisnya, saya tidak hanya berani digitalnya, analognya ada, dan ijazah itu asli semuanya, diserahkan langsung oleh masing-masing yang bersangkutan kepada kami, ya, dan itu siap untuk dipertanggungjawabkan. Artinya apa? Ini adalah bendel bukti yang menambah, jadi tidak mengurangi, Pak. Menambah bukti yang tadi disampaikan oleh Pak Rizal Fadila. Dan bukti-bukti ini siap untuk dibawa juga ke Baris Krim. Ya, clear ya. Nah, kemudian sedikit sebelum nanti Pak Kolonel Chandra Rajasa bisa menyampaikan, saya pun tidak hanya omong-omong. Saya terjun langsung ke pasar pramuka. Buktinya ada di salah satu TV nanti malam. Tayangannya namanya Dipo Investigasi. Ya. Dan akan saya presentasikan lusa di acara namanya Rakyat Bersuara. Ya, bersama Dr. Tifa dan bersama Dr. Taufik. Ya, itu kami akan cerita detail banget soal ini. Artinya apa? Nanti Pak jelaskan. Saya juga sudah mendapatkan bukti temuan yang namanya, saya sulit nyebutnya profesor ya, karena profesor kok hanya 2 bulan. Dia dapat profesor itu 2 bulan dan itu dia ngaku sendiri, dari tukang sapu jadi profesor. Profesornya hanya 2 bulan. Ya, nah itu, yang itu pun kalau di halaman Dikti, di website Dikti itu juga gak jelas, karena katanya S2-nya di, kok bukan Pasar Pramuka tapi di Mustafa Beragama, tapi ada yang nyebut S2-nya di kampus lain. Jadi nggak jelas itu ya sekolah. Dan dia jelas betul masih menyelenggarakan acara halal bihalal di belakang pasar pojok Pramuka. Jadi bohong kalau dia mengatakan dia tidak pernah lagi ke pasar Pramuka sejak tahun 2022. 2002. Dia masih 1 Mei 2025. Jadi masih beberapa hari yang lalu menyelenggarakan. Dan menariknya, di antara orang-orang yang datang itu, Pak Sri, 5 diantaranya terlibat dengan pembuatan ijazah palsu ini. Clear. Tinggal pengakuan saja, nanti cara-cara dari intelijen, cara-cara dari teman-teman semua, itu akan buktikan dengan cara elitisasi, dengan cara wawancara, dengan cara. Tapi yang jelas mereka sudah mulai ketakutan, karena bukti-buktinya sudah jelas mengarah. Makanya pasar pramuka itu habis. Sudah kalau menurut saya tapi kata mereka dibakar pada akhir 2024 yang kemarin. At last but not least, Bapak dan Ibu, kita sekarang memang sedang tampak seperti bermain catur. Ini makanya gambarnya catur. Siapa yang cepat, siapa yang menang. Tapi kita semua sedang melawan sesuatu yang sangat jahat. Yang sangat jahat adalah yang mengaku-aku sebagai Raja Jawa. Ngakunya Raja Jawa. Bahkan ada anak buahnya bergerak KPH palsu. Ya, dia tidak pernah itu. Banyak cerita soal Raja Jawa itu, tapi nanti lain waktu diberikan oleh sumber Raja Jawa yang sebenarnya. Sudah ada. Jadi artinya, apa yang kita presentasikan di sini, sekali lagi terima kasih para kuasa hukum. Ya, kita sama-sama melawan zolim, melawan tengkorak ini.
Ya, jahat ini. Ini adalah Raja Jawa yang palsu dan itu sudah merusakkan Indonesia dan harus kita lawan. Saya kalau dikasih wewenang penuh nggak sampai 2 minggu selesai ini. Saya pernah katakan ini. Saya tahu ada kekuatan besar melindunginya. Tadi sudah disampaikan mungkin secara rinci oleh Pak Said Didu. Ini benar. Terbongkar satu ini mungkin ratusan atau ribuan individu ikut terbongkar. Dan terbongkar semua kasus kebusukan, kecurangan, kedoliman dari mulai 2014 sampai hari ini. Karena itu mereka sekarang bersatu menghadapi kita. Karena itu saya mengulang lagi apa yang disampaikan oleh Pak Said Didu. Mari kita seluruh rakyat Indonesia bersatu melawannya. Dari Sabang sampai Merauke. Jangan masa bodoh. Jangan masa bodoh. Ini kelanjutan negara kesatuan Republik Indonesia yang telah didirikan oleh orang tua kita dengan darah dan jiwa. Dan ini juga untuk menjaga kelangsungan hidup anak cucu kita. Jangan diam saja. Jangan takut. Jangan takut. Ya, jangan takut. Kalau kita ngelihat atau mendengar keterangan kronologis dari tim penasihat hukum terutama dari Pak Roy Suryo, Pak Kojinuddin, Pak Rizal Padilla, udah terang benderang. Sudah terang benderang kalau Jokowi menggunakan ijazah palsu untuk menduduki jabatan dari wali kota, gubernur sampai presiden. Dan sekarang menurunkan kepada anaknya yang juga diduga pasti palsu. Karena ijazah dia cuma sampai SMP. SMA-nya tidak ada. Berarti kalau udah pakai S1, S2, S3 atau S4 palsu semua. Kalau ada S4. Jadi RT aja SMA gitu. Jadi justru pada kesempatan ini saya mengajak saudara-saudara sebangsa setanah air jangan masa bodoh. Ini menyangkut kelangsungan hidup negara, kelangsungan hidup anak cucu kita. Kita sudah lihat bagaimana hancurnya 10 tahun dipimpin oleh Jokowi. Kalau nanti kelanjutannya terah dia juga yang memimpin, mau jadi apa negara kita ini? Mau jadi apa negara kita ini? Mau jadi apa anak cucu kita ini? Sekali lagi jangan masa bodoh. Jangan tidak peduli. Itulah dukungan saya kepada tim dan himbauan saya kepada rakyat. Kemudian kalau saya boleh memberi komentar dengan kasus sedang berjalan ini, saya sebenarnya mendengarkan kronologis penegakan hukum yang ada di Indonesia sejak 2014 sampai yang hari ini. Perut saya itu mual untuk nggak sampai muntah. Karena jangan masa bodoh. Kita lihat kematian sekian 800 lebih petugas KPPS. Apa ada pengusutan hukum? Kasus kematian kilometer 50 anak buahnya Habib Rizik. Apa ya? Bukan itu penyidikan atau penyelidikan, penyidikan dan pengadilan Dagelan. Kemudian kasus Sambo. Belum lagi para aktivis yang unjuk rasa. Kemudian ada kasus kecil-kecil di mana? Maksudnya bukan kecil, dari jumlah korban kecil di Kendari ada mahasiswa tertembak saat unjuk rasa. Nggak jelas. Kanjuruhan 130 lebih, nggak ada proses. Jadi kalau kita diam saja sekarang dengan kasus yang sekarang sedang diupayakan oleh tim penasihat hukum anti kriminalisasi yang dipimpin oleh Pak Selistur CS ini akan terjadi lagi dagelan-dagelan yang lalu. Nah, kalau itu berlanjut terus, hari ini baru yang tadi saya sebutkan, besok, lusa atau yang akan datang bisa saja terjadi pada kita atau anak cucu kita. Mau kita? Ini kelompok-kelompok tadi dikatakan Pak Said dulu, saya ulang saja. Katanya ini utusan neraka atau perwakilan neraka dikirim ke dunia gitu. Nah, ini kan kalau dibiarkan berarti dia akan membawa kita ke neraka semua nanti. Apa mau? Sekarang kita lawan. Sekarang kita lawan. Tidak ada yang bisa kita harapkan dari kumpulan orang-orang busuk, curang, pembohong, tidak jujur. Kalau mereka memerintah atau memimpin negara, gak ada yang bisa diharapkan dari orang-orang seperti itu. Saya ingat teman saya pernah ngomong ini. Saya sebut aja teman saya ini, Pak Refli Harun. Saya nggak akan mau masuk kelompok pemerintahan yang saya tahu dia duduk di situ dengan hasil kecurangan. Dan saya bilang sama yang saya ikutin Pak Refli. Karena kita tahu penipu, pembohong, manusia serakah dan rakus kalau mengelola satu organisasi atau mengelola negara, tak ada yang bisa diharapkan untuk rakyat secara adil. Pasti hanya berpikir perutnya, perut keluarganya, dan perut kroninya. Padahal kita punya hak yang sama untuk menikmati semua kekayaan alam negara kita yang begitu kaya raya. Karena itulah, mari kita berjuang untuk kelangsungan negara dan bangsa kita, dan mari kita berjuang untuk anak cucu kita. Dan ingat, tak ada yang bisa diharapkan kebaikan dari orang-orang licik, rakus, tidak jujur. Tak ada.
Jangan terkecoh dengan berita-berita di medsos yang mengatakan, oh Jokowi sudah melakukan ini, pemerintah sudah melakukan ini, dan lain sebagainya. Itulah komentar saya dan ajakan saya kepada rakyat. Dan kemudian yang berikutnya yang perlu saya sampaikan kepada aparat TNI maupun Polri, Anda memang punya kode etik, tunduk setia taat kepada atasan. Kalau atasanmu itu jalan on the track sesuai konstitusi, kalau tidak, Anda tidak punya kewajiban mengikuti perintah atasanmu, malah kau yang akan ikut masuk neraka. TNI, Polri, dan penegak hukum lain. Saya bekas tentara, jadi jangan dipotong-potong. Kode etik di TNI dan Polri, kita harus tunduk setia taat kepada atasan. Itu sebetulnya ada kelanjutannya. Kalau atasan atau pimpinan on the track dengan konstitusi, keluar dari track konstitusi, lawan. Dan kamu ikut masuk neraka nanti di akhirat. Itu kepada aparat. Ini saya lihat dalam penegakan hukum sekarang ini. Dan saya katakan mudah banget membongkarnya. Tapi kelihatan aparat dalam hal ini polisi melakukan tindakan-tindakannya absurd, gak masuk akal. Gak malu. Gak malu Anda. Malu keluarga, malu anak cucu, atau nanti kalau udah mati dicatat polisi atau penegak hukum mungkin juga ikut TNI dalamnya, bongkar gitu aja nggak bisa katanya. Saya nggak percaya yang katakan polisi tidak mampu atau tidak profesional. Yang ada polisi dan aparat penegak hukum tidak jujur, tidak adil. Itu fakta yang terlihat. Karena dia tergabung dalam konspirator melindungi kebusukan yang sudah sejak 2014 itu. Dan terakhir saya cuma mengimbau atau minta atau teriak kepada Presiden Republik Indonesia ini, Presiden Prabowo, kemana bapak-bapak dengan kasus-kasus yang begitu ringan saja kok bikin gaduh bangsa ini. Tapi gaduh ini saat ini kalau berlanjut bukan gaduh Pak, mungkin kita bisa pecah belah karena aparat yang bapak kendalikan bertindak tidak jujur dan tidak adil. Udah sangat kelihatan absurd. Ini tadi juga secara rinci sudah disampaikan oleh Pak Said Didu. Dan itu sekali lagi yang terakhir ini, pemerintah ini kemana? Ini masalah tidak berat. Dan jangan buat narasi-narasi yang bikin Bapak, sebetulnya Pak Presiden maksud saya, sebetulnya malah merendahkan diri Bapak. Narasi macam-macam, kabinet saya bekerja baik, apalagi dan lain sebagainya, banyak sekali. Saya kalau disuruh kumpulin, sekarang banyak, nanti saya ditegur sama pembawa acara terlalu banyak saya ngomong. Tapi banyak sekali kasat mata, mudah diselesaikan. Kalau Presiden mau bersikap jujur, adil, bertanggung jawab. Nah, lain-lain nggak ada. Kalau ada yang mengganggu Bapak, kalau Bapak sudah jujur, adil, saya siap mati di depan Bapak. Dan banyak rakyat untuk melindungi Bapak. Untuk melindungi Bapak, Presiden. Jadi jangan takut. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya makanya begini kan, kemarin saya dengan teman-teman, Dr. Tifa, ada Pak Al-Katiri, kebetulan sekjen nggak datang, ada itu, Ibu siapa namanya? Ibu Kurnia, Bang Egy juga, sebelum berangkat untuk kemudian keluar, kami sudah mendatangi Habib Rizik. Jadi saya kira, apa perlu, ya kan, 212 lagi, itu masalahnya kan, gitu loh, ya kan? Karena apa? Kalau memang pernyataan Polri itu menyangkut nasional, sementara ini keadilan mencederai, ya kan, merusak, para peneliti, para ahli, para pakar ini seolah-olah mau dikriminalkan, ini kan merusak keadilan namanya. Jadi apa perlu kita demo lagi kan, itu masalahnya kan? Turun lagi mas yang besar. Karena apa kalau nggak begini, seolah-olah ya Parcop ini semakin merajalela dia, gitu loh, ya kan? Artinya sudah ganti presiden, kelakuannya nggak berubah, ya kan? Apakah itu yang kita kendaki? Kan ini kan sama saja dengan merusak citranya Prabowo, kan itu masalahnya kan? Pertanyaannya Bang Muslim bukan cuma apa perlu tidak gitu ya. Apa yang akan dilakukan? Apakah akan melakukan tekanan? Kalau mau tekanan bentuknya seperti apa? Nah, sekarang yang baik itu reaksi. Aksi. Sudah di itu. Selain citizen lawsuit itu, ya kan semacam apa namanya gugatan citizen. Masyarakat menggugat itu seperti yang tadi dulu kami bicarakan, perlu ada aksi-aksi juga, gitu loh. Aksi secara spontan, secara sporadik, ya kan gitu. Karena begini kan, menyangkut ijazah ini kan persoalan, ya kalau kita semua sekolah kan harus punya ijazah dong. Yang nggak sekolah aja yang punya ijazah kan itu masalahnya kan gitu loh, ya kan. Jangan kemudian sekolah nggak jelas, ya kan. Atau bikin ijazah pinggir jalan, bawa ke GM terus tempel. Nah itu yang kacau balau itu kan. Berarti TPU akan menggalang koordinasi dengan kekuatan-kekuatan yang lain ya? Ya. Artinya gini, TPU mengajak teman-teman bahwa kita demi kecintaan kepada bangsa ini, jangan kita biarkan masalah ini menjadi the number, itu loh, ya kan? Kemudian menjadikan alasan kriminalkan, nggak bisa seperti itu. Itu jadi saya sepakat tadi pernyataan Dr. Tifa tadi bahwa UGM kita harus selamatkan dan kita sayang dia. Makanya
kita minta Mabes Polri mengundang Profesor Sofyan Effendi keterangan satu. Yang kedua, juga memanggil Profesor Pratikno. Dia kan 2 tahun tuh, ya kan? Jadi Mensesnek, sekarang jadi Menko lagi, ya kan gitu loh. Dan namanya disebut-sebut dalam persoalan jasa palsu ini, gitu loh. Jadi ada dari Profesor Sofyan Effendi dan Profesor Pratikno perlu didengar keterangannya, gitu loh. Saya kira itu. Oke. Kepada seluruh aparat, berhentilah aparat hukum menjadi pelindung daripada raja bohong ini. Betul-betul adalah hati nurani kalian. Saya berharap 3-4 orang yang pernah jadi pelaku utama ke raja bohong ini mengakulah. 2-3 orang saja mengaku, saya pikir Anda akan jadi pahlawan menyelamatkan bangsa ini. Jangan sembunyikan terus. Yang terakhir kepada Presiden Prabowo, kalau tidak mampu memihak kepada kebenaran, minimal Bapak diam saja, nggak usah melindungi. Kalau memang tidak mampu, karena sering sekali ada kode-kode dari Solo itu langsung letoilat. Percayalah, kalau Bapak membela kebenaran, rakyat akan ada di belakang Bapak. Tapi apabila Bapak takut terus dari raja bohong, maka batas rakyat juga ada sabarnya. Kami masih menaruh harapan kepada Bapak, tapi rakyat juga ada batasnya. Kalau raja bohong ini selalu diistimewakan, maka rakyat akan keluar dengan hati nuraninya.